Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cikgu Yeni dalam pelajaran IPA kelas 9. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan semangat. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan berdoa. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang pewarisan sifat. Pada materi pewarisan sifat, Cikgu akan membagi materi ini menjadi 3 kali pertemuan. Sebelum kita ulas lebih jauh tentang pewarisan sifat bagian pertama, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian diharapkan dapat memahami struktur DNA dan kromosom sebagai materi genetik. Setelah melihat tayangan video tadi, coba kalian perhatikan warna rambut anak kucing tersebut. Apakah memiliki kesamaan dengan induknya? Kemudian perhatikan pula cara mereka berjalan, membersihkan tubuhnya, dan mengeluarkan suara. Apakah juga memiliki kesamaan? Menurut kalian, kenapa ya ciri-ciri fisik anak kucing dan perilakunya memiliki kemiripan dengan induknya? Hal ini disebabkan karena anak-anak kucing tadi memiliki warisan dari orang tuanya. Warisan tersebut berupa materi atau bahan yang fungsinya adalah mengatur pewarisan sifat kepada keturunannya. Dari mulai warna rambut, bentuk hidung, warna iris mata, perilaku, susunan darah, dan lainnya, yang disebut materi genetik. Jadi, materi genetik adalah suatu materi atau bahan yang berperan untuk mengatur pewarisan sifat. Nah, apa yang dimaksud dengan pewarisan sifat? Pewarisan sifat adalah ciri-ciri atau sifat-sifat makhluk hidup yang diturunkan dari generasi ke generasi atau diturunkan dari induk kepada anaknya. Pada materi pewarisan sifat, yang akan kita bahas adalah 1. Tentang kromosom, 2. Tentang gen. Gen nanti yang akan dibahas adalah DNA dan RNA. Kemudian tentang hukum Mendel, dan yang terakhir adalah tentang sintesa protein. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kromosom dan gen. Istilah kromosom pertama kali dikemukakan oleh Waldeyer pada tahun 1888, di mana kromosom berasal dari bahasa Latin yaitu krom yang artinya warna dan soma yang artinya tubuh atau badan. Benden dan Boveri pada tahun 1887 menyatakan bahwa ukuran dan bentuk kromosom bervariasi pada setiap spesies makhluk hidup.
panjang kromosom antara 0,2 sampai 50 mikron, dengan diameter antara 0,2 sampai 20 mikron. T. Boveri dan W. S. Sutton pada tahun 1902 melakukan eksperimen yang membuktikan bahwa kromosom membawa material genetik. Bentuk kromosom seperti batang. Setiap kromosom memiliki dua buah lengan yang dihubungkan oleh sentromer. Pada kromosom, terdapat benang-benang halus yang melingkar-lingkar. Di sepanjang benang-benang halus inilah terletak gen. Karakter-karakter kromosom paling mudah dipelajari pada fase prometafase dari mitosis, karena pada saat tersebut, kromosom-kromosom tampak tersebar, tidak saling tumpang tindih, dan masing-masing kromosom berbentuk silindroid dengan 4 lengan, karena mempunyai dua kromatid serupa, atau sister kromatid. Kromosom terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, sentromer atau kinetokor, merupakan penghubung antara kromonema yang satu dengan yang lainnya, dan berfungsi sebagai tempat melekatnya benang gelendong pada waktu kromosom akan bergerak menuju ke kutub sel. Pada fase anafase pembelahan kromosom. Yang kedua, kromonema, merupakan pita berbentuk spiral, tempat melekatnya kromomer dan kromomial. Yang ketiga, kromomer atau granula besar. Kromonema yang mengalami penebalan di beberapa tempat dan merupakan bahan nukleoprotein yang mengendap serta sebagai tempat lokus gen. Kromial atau granula kecil adalah kromosom yang mengalami sedikit penebalan. Bagian kromosom yang lainnya adalah telomer atau bagian yang terdapat pada ujung kromosom dan berfungsi untuk menghalangi bersambungnya kromosom satu dengan yang lainnya. Kemudian matriks, yaitu cairan sitoplasma atau endoplasma yang agak memadat dan terdapat di dalam kromosom. Selanjutnya adalah lokus gen. Bagian ini berfungsi sebagai tempat pembawa sifat-sifat keturunan atau hereditas. Dan selaput atau membran adalah merupakan lapisan tipis yang menyelimuti kromosom. Pada makhluk hidup tingkat tinggi, sel tubuh atau sel somatik mengandung satu pasang kromosom yang diterima dari kedua induk atau orang tuanya. Kromosom-kromosom yang berasal dari induk betina bentuknya serupa dengan yang berasal dari induk jantan. Maka, sepasang kromosom itu disebut kromosom homolog. Karena itu, jumlah kromosom dalam sel tubuh dinamakan diploid atau 2N. Tetapi, pada sel kelamin atau gamet yang hanya mengandung setengah dari jumlah kromosom yang terdapat di dalam sel somatik. Karena itu, jumlah kromosomnya dinamakan haploid atau N. Satu pasang kromosom haploid dari satu spesies dinamakan genom. Jumlah kromosom yang dimiliki berbagai makhluk tidak sama. Contoh, jumlah kromosom dari beberapa makhluk hidup. Yang pertama, manusia, jumlah kromosomnya ada 46. Kelinci, jumlah kromosomnya 64. Kucing, jumlah kromosomnya 78. Padi, jumlah kromosomnya 20. Dan bunga matahari, jumlah kromosomnya 34. Kalian nanti bisa melihat contoh-contoh makhluk hidup yang lain dan menghitung berapa jumlah kromosomnya.
Kromosom pada manusia dan makhluk hidup yang berkembang biak secara seksual dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, autosom. Autosom adalah kromosom yang mengatur sifat-sifat tubuh selain jenis kelamin. Kromosom tubuh atau autosom manusia ada 22 pasang, atau berjumlah 44 buah. Yang kedua adalah gonosom. Gonosom atau kromosom seks adalah kromosom yang khusus menentukan jenis kelamin. Kromosom seks manusia berjumlah 1 pasang, atau 2 buah. Seorang laki-laki mempunyai kromosom XY, sedangkan seorang wanita mempunyai kromosom XX. Dengan demikian, jumlah kromosom pada manusia adalah 23 pasang atau 46 buah. Kromosom laki-laki ditulis 44A ditambah XY, sedangkan kromosom wanita ditulis 44A ditambah XX. Istilah gen dikemukakan oleh W. Johansen pada tahun 1898 untuk mengganti istilah faktor, elemen, atau determinan pada zaman Mendel. Menurut W. Johansen, gen merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi genetika atau hereditas. Dalam setiap tubuh makhluk hidup terdapat berjuta-juta sel, dan di dalam sel terdapat yang namanya inti sel atau nukleus. Di dalam nukleus inilah terdapat benda-benda yang mengatur seluruh kegiatan metabolisme tubuh. Benda-benda tersebut dinamakan kromosom. Di dalam kromosom inilah terdapat adanya gen. Gen terdiri dari protein dan asam nukleat, atau DNA dan RNA, yang berukuran 4-8 mikron. Gen memiliki beberapa sifat. Yang pertama, mengandung informasi genetik. 2. Tiap gen mempunyai tugas dan fungsi yang sama. 3. Saat pembelahan sel dapat memberikan duplikasi. 4. Terdapat di dalam kromosom. 5. Terbentuk dari basa nitrogen. Gen memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menyampaikan informasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, sebagai penentu sifat berikutnya. Dan yang ketiga adalah mengatur perkembangan metabolisme. Gen terdiri dari beberapa materi penyusun. Yang pertama adalah RNA. RNA merupakan sebuah molekul yang mampu menyimpan dan menyandi informasi genetik. Yang kedua, DNA. DNA merupakan polinukleotida yang menjadi perantara antara informasi genetik yang dibawa DNA dan ekspresi gen atau fenotip yang diwujudkan dalam bentuk protein. Berikut adalah struktur DNA dan RNA. Perbedaan struktur DNA dan RNA. Pada DNA atau deoksiribonukleik asid hanya terdapat dalam kromosom atau nukleus. Berbentuk rantai double helix, kadarnya tetap dan fungsinya mengendalikan faktor genetis dan sintesis protein. Basa nitrogen terdiri atas purin, yaitu adenin dan guanin, dan pirimidin, yaitu sitosin dan timin. Menggunakan deoksiribosa sebagai komponen gulanya. Sedangkan RNA atau ribosanukleik asid, selain di nukleus juga terdapat di sitoplasma, terutama di dalam ribosom. Berbentuk rantai tunggal,
Kadarnya tidak tetap dan fungsinya sebagai sintesis protein. Basa nitrogennya terdiri atas purin, yaitu adenin dan guanin, dan pirimidin atau sitosin dan urasil, menggunakan ribosa sebagai komponen gulanya. Berikut adalah soal latihan yang dapat kalian kerjakan di rumah. Ada 3 soal, silahkan dikerjakan di buku latihan. Semoga kalian dapat memahami materi tentang pewarisan sifat bagian pertama. Jangan lupa untuk mengerjakan soal latihannya ya. Oke, semoga kita selalu sehat dan selalu berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.